Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Desa Pejagan, yang kami hormati narasumber juga kita pada pagi hari ini, dan tak lupa peserta destinasi yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara yang sangat memberikan manfaat buat kita bersama. Di sini saya akan membawakan susunan acara pada pagi ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu bahasa Indonesia, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, dan yang kelima memaparkan destinasi budaya positif yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Yang kelima lain-lain, dan yang keenam penutup. Baik, untuk acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik para hadirin yang berbahagia, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia yang utuh, mari sejenak kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Ini yang akan kita
kita ulas yang saya paparkan untuk pagi ini, siang ini untuk konsep inti budaya positif pada kesimpulannya gitu ya. Perubahan paradigma belajar yang sudah saya sampaikan, kemudian tentang disiplin positif dan nilai-nilai perjalanan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru dan segitiga adalah yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah ini semua orang pernah melakukan miskonsepsi tentang teori kontrol seperti ini. Apalagi kita seperti guru ini. Jadi sering kita berpikiran kalau saya sendiri itu sering ilusi guru mengontrol. Jadi kita itu punya hak khusus atau hak untuk mengontrol seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sering tidak kita sadari kalau misalkan kita itu memberikan nasihat pada murid, kita belum menyadari apakah yang kita beri pada saat itu bermanfaat untuk atau dia atau bukan dia. Baik menurut kita belum tentu baik menurut murid itu sendiri. Oke. Kemudian ilusi bahwa berkritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini juga kalau misalnya kita berhadapan dengan murid kemudian membuat kesalahan, kita terima kritik dan sering membuat mereka minder seperti itu, kita anggapannya mampu memanfaatkan karakter mereka, tapi sebenarnya nih mereka betul rasa memori dendam mungkin ataupun sebagainya. Kita kan sering menggunakan kata-kata yang sesuai dengan emosi kita dalam bertutur kata. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, dia masih belum terlihat. Nah, ini disiplin positif dan nilai kebajikan. Oke, Bapak Ibu, sesuai dengan layar yang Anda sebut seperti itu. Jadi di sini saya punya kepala tangan. Katakanlah ini mempunyai sesuatu yang berbeda. Jadi salah satu dari Anda, dari Bapak Ibu semua itu boleh membujuk saya, mengadu saya, mengintimidasi atau bahkan melakukan apapun, tapi jangan yang aneh-aneh. Ini untuk membuka kepala tangan saya. Anda bisa coba nanti Bumitani. Boleh, mana Bumitani? Ini saya buat ya. Diri sendiri yang mempunyai kemampuan untuk menutup atau membuka kepala tangan. Nah, kita mulai dengan disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai yang diyakini berarti di sini fungsinya itu untuk menerapkan disiplin, menumbuhkan kesadaran, serta memberdayakan pasti peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Sering kita sadari ya, kita memberikan imbalan penghargaan terhadap anak apabila mencapai prestasi tertentu. Ya boleh, tapi jangan sering-sering seperti itu, kan? Baik gitu mereka. Kemudian di sini tujuannya disiplin itu apa sih? Nah, tujuannya adalah
memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, jadi nilai yang disepakati bersama tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kalau misalkan nilai kebajikan ini terdiri dari dua sudut pandang dari Prof. Pancasila, itu ada kalimat tadi. Kemudian untuk life skill-nya harus dapat percaya sampai memberikan yang terbaik dari diri. Nanti pesannya yang baik-baik ibu. Oke, lanjut. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kelompok. Ini kalau ada stimulus kita biasa memberikan respon tertentu ya. Ada teori kontrolnya juga. Kontrol untuk realitas kebutuhan kita berbeda, itu stimulus respon sama, gitu ya. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama, tetapi faktanya di sini tidak bisa. Gitu. Berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau contohnya, semua perilaku memiliki tujuan dan sampai terakhir. Jadi untuk stimulus respon ini memang memberikan suatu situasi tersendiri yang kita punya untuk cari kontrol untuk mengontrol diri kita. Nah ini nilai-nilai kebajikan atau virtuous project ya. Banyak sekali, sangat baik. Kebajikannya nilai tadi, peduli, rajin, integritas, rasa hormat sampai kemudian. Itu kalau nanti itu ya banyak sekali Ibu. Ada lebih dari 10 banyak sekali nilai kebajikan. Kemudian sampai ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Di sini ada 3, kemudian ada yang saya beri warna berbeda seperti itu, biru dan merah. Kenapa? Untuk satu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau sama ya, ini belum saya Jadi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka pakai. Jadi ini sebetulnya untuk yang biru itu adalah teori motivasi yang tidak baik yang kita punyai. Jadi kalau yang baik itu seperti apa ya? Menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Oke. Kemudian ini contoh motivasi intrinsik yang sudah tercermin pada anak melalui kegiatan bersih-bersih, piket kelas dan seterusnya. Walaupun kita sudah memberikan anak untuk melakukan kerja bakti yang bukan seperti itu, tetapi kan kali anak itu ada yang tahu, ada yang tidak ya. Nah, sebaiknya dari mereka itu memiliki rasa tanggung jawab terhadap kebersihan kelasnya mereka. Jadi ada rasa dorongan motivasi dari dalam diri untuk melakukan kerja bakti atau pikatnya. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau kita lihat dari segitiga itu ada 3 dapatnya. Restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja sih ini tahapannya? Jadi kalau misalnya kita berakmani itu ada SVT, S untuk menstabilkan identitas, kemudian V menanyakan keyakinan bertanya, validasi tindakan dulu, validasi tindakan salah, baru yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau misalkan di bulan pertama boleh untuk penerapan siswa, tentu saja jangan ya, karena nanti hasilnya pun juga alurnya pun tidak maksimal seperti itu. Nah, untuk menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah bila mana ada pelanggaran, tentunya harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau
ada yang tidak sesuai dengan peraturan, kita berikan hukuman atau konsekuensi ya. Nah, menurut Houston, kemudian Johnson untuk tahun 2004 dan 1990 itu ada definisinya sendiri, bisa didengarkan bersama-sama. Lalu saya bacakan ya Pak Ibu. Lanjut. Dimulai dari S, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini tahapannya itu berdasarkan prinsip dari pembuatan kesalahan. Jadi kesalahan sudah ada itu bagian dari proses pembelajaran. Kata-kata yang bisa digunakan berbuat salah itu wajar kok, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa, tapi cuma ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu tidak merasa seperti itu. Jadi harapannya kalau misalkan kita menyempurnakannya dengan permasalahan yang masing-masing, kita berikan treatment atau tahapan menstabilkan identitas dulu, setidaknya mereka bisa tenang, emosinya bisa terjun. Setelah reda, baru kita masuk ke tahap berikutnya untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Seperti itu ya. Untuk tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Prinsip ini itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Memenuhi suatu kebutuhan tertentu itu akan yang bisa digunakan kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita kan nanya itu ya Ibu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Jadi kita memberikan adanya perhatian yang lebih dari biasanya untuk menggali sumber masalah yang terjadi. Kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Atau kita bisa menggunakan kata-kata kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Prinsipnya di validasi tindakan salah ini adalah kita mencari alasan. Kenapa sih anak mencari melakukan kesalahan seperti itu? Baru yang terakhir kita terapkan adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas ini berarti kita menuntut anak untuk kembali ke identitas masing-masing sebelum terjadinya kesalahan yang mereka buat. Prinsipnya ada mengkontrol mereka, ya, bahwa dasarnya kita itu punya motivasi secara intrinsik ada dalam diri kita. Apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, jalan apa yang akan kita sepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang kita menurutmu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau anak-anak kita ajak berpikir seperti itu, Bapak Ibu, otomatis secara tidak sadar itu kita menuntut mereka, mengajak mereka untuk menemukan kendali mereka sendiri untuk ini loh, saya harus melakukan ini supaya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi ada nilai positif yang kita temukan dengan penerapan segitiga restitusi. Ini contoh penerapannya nih. Jangan di senyum juga, tapi jangan diketahui alasannya itu. Jadi apa namanya di video-video seperti ini. Untuk kasusnya itu pada saat jam berlangsung, jadi ada konflik pada temannya yang muncul dan dijadikan sikap untuk bercanda di kelas. Di mereka itu ada apa namanya dengan keributan kayak kenapa kok saya jujur-jujurnya saya tidak terima gitu. Nah ini saya lakukan dengan penerapan seperti restitusi. Setelah saya dalami kasusnya itu ternyata si anak kampus ini tuh merasa jengkel karena si anak temannya itu apa namanya tidur pada saat jam pembelajaran. Terus saya yang tidak tidur aja disuruh baik-baik kok kenapa yang dibiarkan kan? Terus pada saat guru makamnya itu apa namanya mengambil cas di ruang guru terjadilah tragedi keributan seperti itu. Ini yang selanjutnya kasus kedua yang saya terapkan. Jadi ada apa namanya anak yang tertidur. Jadi saya apa namanya
maaf karena Ya, ini kan tadi pasiennya mulai lah. Perhatikan kamu kok kan kalau duduk situ kenapa kecapean atau kegiatan apa ya? ya maaf harusnya saya tidak tidur pas latihan. Ya, kenapa mengantuk seperti itu? Ya Bu, semalam saya pulangnya jam 2 malam. Jam 2 malam, oh ya Lalu pantas. saya beres-beres sampai jam 3 pagi. Baru tidur. Baik-baik, itu mengerti. Nah, misalnya dilihat jadi kamu ya, memang ya mengantuk karena duduk jam 2 malam. Terus kamu bangun jam berapa? Saya bangun jam 6. Jam 6, oke. Ya, ini ya Wahyu, memang mengantuk itu wajar, semua orang pasti mengantuk kalau duduk seperti itu, sedikit seperti itu ya. Tapi kan ini apa namanya, bukan berarti kalau jam belajar itu boleh mengantuk seperti itu ya, walaupun kamu tidurnya sebentar. Nah, ibu ingin tahu alasanmu kok sampai tertidur sebentar. Alasanmu sampai apa namanya mengantuk cuma tidur 2 jam itu kenapa? Saya ikut main ketoprak. Main ketoprak. Oh, nah, terus Saya tidur di sana. jadi jadilannya. Oh, ya berarti kalau seperti itu pulangnya jam berapa? Jam 2 malam. Oh ya, Wahyu sampai jam 2 malam ya pulangnya. Berarti kalau seperti itu apa namanya ya memang wajar ya, kamu pulang jam 2 terus mengantuk sekolah lagi. Iya, kalau seperti itu gimana nih kira-kira, apa namanya, ada hal yang janggal nggak? Saya ada pelanggar keyakinan kelas untuk tidak duduk di kelas dan tidak bapak Berarti kamu sudah paham ya Wahyu ya, ada keyakinan kelas yang sudah kita seperti itu. Kira-kira untuk memperbaiki kesalahanmu apa ya? Apa yang bisa terjadi tentang kehidupan agar di sekolah bisa sukses seperti itu? saya tidak akan mengulanginya lagi. Iya pasti Saya tidak mengulangi lagi ya. saya akan mengatur jadwal saya lagi dengan lebih baik. Mungkin sebelum saya pantas lintas borak akan saya usahakan untuk nanti dulu. Bolehlah memiliki itu harus pintar-pintar mengatur jadwal. Apalagi sama kamu belajar sama kerja itu ya luar biasa. Nggak semua orang bisa seperti kamu. Bahkan belum tentu ya. Nah, selain rencana itu, kira-kira yang bisa membantu kamu siapa? Saya akan meminta ibu saya untuk mendapatkan. Kebetulan beliau ibu rumah tangga, selalu ada di rumah. Oh, berarti ibu standby di rumah terus ya. Nah, selain itu siapa? Ada lagi? Saya akan minta tolong kakak saya. Saatnya istirahat. It's time to have break. Ini tadi kamu sudah mengungkapkan rencanamu seperti itu, dan harapannya kuliah ya kamu bisa melakukannya, bisa konsisten seperti itu dan ada perubahan seperti itu ya. Ini tadi jamnya siapa yang kesini? Tapi sebenarnya sudah itu ya, tidak bisa tak kesini kayak ya. Oleh harapan seperti ini kau bisa merubah yang lebih baik seperti itu ya. Ini sudah waktunya kita istirahat. Kamu bisa kembali ke kelas untuk istirahat gitu ya. Oke? Ya, Oke. terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu dengar kemarin itu ada peristiwa di kelas. Atau seperti itu. Nah, ibu juga mendengar kalau peristiwa itu tentang postingan mau di Instagram. Boleh tahu seperti apa ceritanya, Mas? Iya Bu, maaf saya mengakui salah. Tadi saya memang usil ke teman, fotonya saya jadikan stiker untuk kelas. Seperti itu. Memang sering ya fotoin teman kamu di kelas, terus jadikan stiker, terus posting di Instagram, terus munculkan seperti itu. Iya Bu.
juga pernah seperti itu, namanya bullying ya. Kalau masih anak remaja seperti itu. Jadi tapi semua orang juga pernah berbuat kesalahan. Harus tahu batasnya tapi ya. Tapi kalau seperti itu, kira-kira sih kamu seperti apa? Harus Ada yang marah dan ada yang tidak. ada yang marah dan ada yang tidak. Kalau ada yang marah, apa sikap kamu selanjutnya? Ya saya biarkan dulu, kan untuk kebutuhan. Oke. Kalau setelah itu apa yang mendorong kamu berbuat seperti itu? Pas waktu apa namanya terjadi keributan itu, mendorong apa sih? Pasti kan ada pemicunya, ya kan? Apa kira-kira? Berapa kamu? Saya itu bisa belajar atau itu satu selama jam pelajaran. Oke. Sudah diingatkan khusus di awal jam pelajaran, tapi masih tidur terus Bu. Ya, terus? Tidak memperhatikan. Ya saya kesal Bu. Ya sudah saya kerjain aja. Kalau kamu kerjain, ya terus? Pas waktu untuk diskusi, izin untuk mengambil satu laptop. Saya foto Adianto, saya buat stiker, saya video juga dan saya upload di Instagram. Oh, itu seperti itu ceritanya. Oke. Dia juga jengkel kalau kamu jadi kamu ya. Sudah diingatkan masih seperti itu terus. Lalu apa reaksi yang responnya gimana? Responnya apa? Ya masih tidur Bu, baru bangun pas jam istirahat. Terus marah sama saya setelah buka Instagram. Jadi setelah apa yang kamu marah, apa yang kamu lakukan? Ya saya ikut marah lagi. Saya bukan meja karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang belum bisa mengendalikan emosi. Tapi kira-kira masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat untuk minggu lalu apa saja? Masih ingat Bu, saling toleransi, disiplin, menghormati bapak ibu, mematuhi tata tertib sekolah, dilarang main dan menggunakan HP di kelas tanpa seizin bapak ibu. Nah, dengan perbuatanmu seperti itu sama yang berarti kira-kira kesepakatan kelas mana yang sudah kita lakukan? Saya sudah melanggar kesepakatan kelas untuk bisa bertoleransi dan main HP pada jam pembelajaran kelas berlangsung. Kamu sudah mengakui kesalahan seperti itu, sudah juga terima kasih ya. Terus kira-kira apa saja bisa kamu lakukan untuk menjadi kesalahan? Saya akan minta maaf pada yang akan tidak dan saya tidak mengulanginya lagi. Betul itu ya. Nah, lalu masalah postingan bagaimana? Apa yang kamu lakukan selanjutnya tentang postingan itu? Ya, saya akan menghapus postingan saya. Tenang, yakin? Kasih Oke. dan menunjukkan ke Yanto supaya dia percaya bahwa saya sudah benar-benar minta maaf. Kalau kamu sudah meyakini seperti itu, sudah ada rencana lebih baik yang sudah senang gitu ya. Ya harapannya kamu bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, melakukan apa yang ingin kamu katakan tadi dengan jawab minta maaf dan yang sebagainya gitu ya. Oke, gimana perasaannya? Ya Bu, terima kasih atas nasihatnya kembali. Ya, sangat senang sekali bisa berinteraksi dengan seperti ini. Sekarang bisa kembali ke kelas. Terima kasih ya. Sering terjadi Bapak Ibu, tapi ya kalau apa yang namanya kita berusaha menjadi guru yang baik hati. Baik hati itu artinya apa nih? Berusaha menerapkan ini segitiga sesuai dengan prinsipnya masing-masing. Oke. Ini perbedaan apa sih hukuman konsekuensinya? Kalau hukuman itu sifatnya tidak berencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak diberikan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak
tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Jadi ini spontan saja ya, spontan hukuman itu sebenarnya dia lebih berkesan negatif karena ada tindakan fisik maupun psikis. Jadi ada yang membahas di anak-anak itu dia nanti saat melakukan hukuman itu dia capek atau sakit hati ya. Jadi perbuatan atau yang diutarakan oleh bapak atau guru. Kemudian kalau konsekuensi itu seperti apa? Nah, ini yang harusnya kita lebih terapkan dalam pembinaan anak. Jadi kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati bersama-sama, bentuk konsekuensinya itu dibuat bersama oleh pihak sekolah atau guru dan murid dan sudah mengetahui sebelum konsekuensinya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek dan diberikan berdasarkan sumber data yang akhirnya dapat diukur dan secara guru itu untuk memonitor. Jadi kalau kita bandingkan untuk konsekuensi dengan hukuman di sini, sisi positifnya itu lebih banyak ke konsekuensi lah, tidak ada penggunaan kata-kata kasar ataupun tidak ada penggunaan aktivitas fisik yang nanti akan membuat anak merasa kapok seperti ini. Nah, ini saya punya kalau situasinya lari membeli 18 2 karena terlambat hadir di sekolah. Ini jadi guru gaji otak. Jadi mana konsekuensinya? Hukuman ya, karena ini melibatkan aktivitas fisik dan tidak apa gitu ya. Hubungannya apa sih antara terlambat hadir dengan memiliki kedua kali? Kan ada apa yang lanjut untuk situasi kedua membersihkan tumpangan aspal di meja. Jadi sebenarnya baik untuk situasi yang selanjutnya membersihkan tumpangan minuman aspal di meja karena simbol pada saat jam belajar. Di sini kira-kira balik lagi mananya atau kuasanya hukuman atau konsekuensi konsekuensi betul karena dia bisa tidak membersih dan dilakukan dengan kegiatan yang atau aktivitas tindakan satunya seperti itu. Kemudian untuk yang ini murid diminta untuk puasa 15 kali karena tidak bawa buku paket. Saya setuju banget kenapa? Karena memang tidak ada lagunya antara besar dan besar. Untuk yang terakhir, yang 15 menit jam istirahat untuk melakukan tugas karena terlambat datang dan tertinggal belajar selama 15 menit. Ini kira-kira hukuman konsekuensi itu. Kali mengelilingi orang bahasa 2 kali karena kalah sebelum untuk pembelajaran gaji otak. Konsekuensi, saya setuju konsekuensi. Nah, ini ya, jadi dari ilustrasi tadi ada situasi kemudian dilakukan seterusnya dilakukan seperti itu. Jadi sudah 15 kali. Nah, jadi selanjutnya keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Mengapa memiliki peraturan ini ada 2 peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena untuk alasan ini keselamatan. Yang situasi kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari, setiap saat sampai ini tentang kesehatan. Nah, mengapa kok harus memiliki peraturan? Menurut risetnya, kajian ini menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi
termotivasi dari dalam diri sendiri. Soalnya kita akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Daripada hanya sekedar ikut diserahkan atau tulisan kita melakukan. Murid juga seperti itu nih, sama. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami diri sendiri. Jadi bisa menempatkan sesungguhnya tentang aturan yang diberikan, apa nilai perjalanan dari hal tersebut dan apa tujuan utamanya. Jadi mereka mempunyai kepercayaan bahwa itu dapat apa dan apa manfaatnya bagi diri mereka sendiri. Nah, ini bagaimana menyusun keyakinan kelas. Ini dari yang sudah saya jalankan bersama kelas 11 seperti itu. Ada apa-apanya ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai berdasarkan yang disebutkan secara tersirat dan tersirat. Kemudian tidak memiliki kalimat negatif atau kalimat yang berupa larangan. Dan ini penekanannya pada kalimat positif yang bersifat universal. Tujuannya apa sih di sini? Ternyata ada apa? Mewujudkan latihan belajar, menumbuhkan keterlibatan murid dalam proses belajar, lalu mewujudkan komunikasi efektif antara guru dan murid, dan kemudian menciptakan budaya yang positif. Nah, ternyata penyusunan keyakinan kelas itu kita tidak bisa langsung menentukan sendiri dengan anak. Jadi harus melalui pendapatan. Nah, dari mana dapatnya? Yaitu satu, siswa menuliskan keyakinan kelas yang berkaitan pada kelas positif, kemudian menulis keyakinan yang telah tertulis. Yang saya terapkan itu yang diterapkan di positif itu berupa peraturan, masih menggunakan negatif, kemudian kita positifkan ya untuk mencari nilai kebijakan universalnya seperti itu. Kemudian mengidentifikasi dari nilai kebijakan itu kira-kira mana yang sama intinya dan tidak, dan kita wujudkan untuk menjadi keyakinan kelas dan disepakati oleh semua anggota kelas. Nah, ini dokumentasi yang saya lakukan. Nah, ini hasil keyakinan kelas yang sudah saya buat. Jadi disiplin, tepat waktu, toleransi, budaya 5R dan 5S. Budaya 5R dan 5S ini 5R itu terkait dengan kebersihan. Jadi ada rapi, rajin, bersih, rawat, ringkas. Kemudian kalau 5S-nya sama senyum, sama santun, sopan yang sudah diterapkan setiap hari di sekolah. Tanggung jawab, kompak, jujur dalam ucapan, bijaksana dan benar, HSP, etika, KPM. Memang seringkali kalau anak itu harus kita kontrol seperti itu, Bapak Ibu. Memang tugas kita sebagai Bapak Ibu guru itu mengontrol murid dan menuntut mereka. Lalu untuk 5 kebutuhan dasar manusia, ini ada bertahan hidup. Kita butuh bertahan hidup, jadi dengan makan, menggunakan pakaian, bertempat tinggal, membutuhkan keamanan, untuk kesehatan. Kemudian ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, saling berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok tertentu. Dan ada kekuasaan, distribusi dan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan diterima. Ada kebebasan juga. Kebebasan itu terkait dengan kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Melakukan faktor kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini yang akan saya pertanyakan Bapak Ibu. Kalau misalkan 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak dibagi satu di antara mereka itu, apa yang akan terjadi? Jadi banyak tidak seimbang. Ada yang belum pas. Lima-limanya sudah terpenuhi, alhamdulillah sekali. Nanti bisa terwujud manusia yang seutuhnya. Bagian secara mental dan mental dan sosial secara pastinya. Ini dari 5 posisi kosong yang dilakukan oleh seorang guru adalah membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Guru, kalau terlihat dari gambarnya, berarti di sini ada yang ditunjuk. Berarti di sini
ada kekerasan yang dilakukan. Seorang menunggu menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Ada suaranya tinggi, bahasa tubuh seperti melotot ya, jadi menunjuk-nunjuk, mengkritik. Kamu yang saya, awas ya, kamu selalu saja salah. Lambat lagi, pas lambat lagi ya. Selalu datang yang berkata bisa datang terlalu umum deh. Ada yang tinggi. Hasilnya apa? Ibu mungkin oleh mana dan benar ada sesuatu dasar. Ini kita tak bisa ini. Masih bukan seperti itu. Saya pun juga setuju saat ini. Oke. Yang selanjutnya adalah pembuatan satu. Iya, dan pas. Biasanya menggunakan suara penerus. Itu oke. Nah, pembuatan satu selanjutnya menggunakan keinginan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau terlihat diri. Kalau kita berada di posisi apa namanya, ya membuat salah atau salah kan seperti kita tidak ngerti. Cuma bisa kita masuk itu ada rasa kecewa sendiri. Apa pun ya, kita berbuat merasa bersalah. Nah, ini yang digunakan biasanya ada suara mengemas, harus ada sedih, bahasa tubuh yang lebih merapat atau membaca anak, kemudian kelihatan kesungguhan atau sesuatu yang belum tercapai. Atau yang bisa digunakan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Gimana coba? Kalau orang tua tahu seperti ini, kamu kenapa ya? Sama sekali mengajar anakmu, kamu benar-benar kecewa sekali. Kalau anak tak ada seperti itu, rasa bersalah gitu. Muncul dalam diri kita. Oke, next teman. Nah, posisi kontrol teman ini biasanya tidak memiliki murid. Kenapa? Kita menggunakan hubungan atau relationship untuk menarik seseorang. Ada suara lama, akrab, bercanda, dengan bahasa tubuh yang lebih mendekatkan akrab dia, mata tersenyum. Jangan senyum terus bahaya terus. Jadi contoh yang bisa dilakukan ya, ayah berpulang ke ibu ya, ayah ini tidak berpulang ibu sendiri. Ya, sebenarnya ini tidak apa nanti kita berbeda. Kita mengobrol seperti itu, mendekat seperti itu. Hasilnya seperti apa kalau kita terapkan bersama? Dulu akan lebih senang dan akrab dengan guru. Ini akan berdampak positif, gitu ya. Dan hanya saja mempunyai tadi seperti mata uang yang ada dua sisi, positifnya bagus dan kenapa negatifnya akan selalu terjadi dengan kebenaran akan perlu untuk di anggap sebagai pemantau sebagai belajar pemantau seharusnya. Pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, adanya data berdasarkan yang formal. Contohnya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu telah berbuat sendiri, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan berdasarkan? Jadi ini sudah ada dasarnya. Kemudian dimunculkan posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, hasilnya di sini murid itu lebih memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar satu peraturan sekolah dan guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan. Untuk challenge di sini, posisi di mana guru membuat sesuatu sebenarnya misalkan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar berbuat solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, apakah kita sering menjalankan pada posisi korban seperti itu? Otomatis kalau saya sudah ini jadi sudah masuk ke suasana yang membuat saya panas gitu. Yang bisa lebih jalan seperti itu. Emang harus belajar, saya juga harus belajar sendiri. Nah, ini ada jualan terus, bahasa tidak kaku, mereka mungkin apa yang kita yakini, apa kamu yakininya, jika kamu yakininya, apa kamu seperti baiknya. Kita mengajak untuk menemukan perbedaan atau apa namanya, jawab atas sesuatu yang mereka buat. Hasilnya di sini menjadi beban yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab saja, gitu ya. Dan kita akan dimana lebih positif, nyaman dari sebelumnya. Jadi kalau anda saja, ibu kecewa sekali dengan kamu. Posisi apa yang terpaksa dalam situasi ini, ibu?
kolaborasi bersama. Saya setuju. Kamu tidak pernah dengar melakukannya hukum, ya, karena sudah ada judgement sendiri. Penilaian menjudge sendiri. Apakah dengan untuk menyelesaikan masalah ini, kerajaan ini mengajak anak untuk menemukan solusi atas perbuatan yang sudah dilakukan. Kemudian ayolah ibu ya. Nah ini posisinya dengan ya. Oke. Kamu tidak mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti di sini ada masuk ke ibu. Nah, ini bentuknya. Jadi dalam penerapan budaya positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, berprofesionalitas dan sosial yang baik, di mana kita mampu merefleksikan diri kita pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang mencoba menjadi insan yang lebih mandiri, merdeka, mudah bertanggung jawab sesuai standar nasional. Ini refleksi. Hal apa yang membuat paradigma saya? Apa yang bisa saya dapatkan di sini? Kemudian perasaan apa yang muncul selama hidup sesi ini, khususnya mengenai makna di sini dan motivasi intrinsik, peran amal apa yang telah saya lakukan selama hidup ini, dan saya akan menjadi namanya seperti apa setelah hidup ini. Kita perlu merefleksikan sama-sama dalam diri kita sendiri, ya. Oke, baik, cukup yang materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan perhatian yang sudah Bapak Ibu sediakan. Ini waktu dan tempat saya persilakan ke Ibu Mawati. Baik, terima kasih. Tepuk tangan saya juga Ibu Maya. Luar biasa penyampaian materinya dari apa dulu? Dari kontrol siswa yang seorang pemain bersama-sama. Baik Bapak Ibu, untuk sesi yang selanjutnya yaitu lain kali. Nanti di lain-lain ini nanti ada 3 sesi. Yang pertama yaitu Bapak Ibu dipersilakan mengajukan pertanyaan, tetapi hanya 2 saja. Kemudian setelah itu dilanjutkan untuk yang memberikan tanggapan tentang destinasi yang telah disampaikan oleh Bu Laila, dan yang terakhir refleksi. Monggo untuk yang mau mengajukan pertanyaan. Oke, Bu Susi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya memberikan satu pertanyaan. Dalam penerapan segitiga restitusi apabila dalam menyelesaikan masalah, siswa kita sudah menerapkan segitiga restitusi, akan tetapi belum dapat terselesaikan. Apa tindakan selanjutnya kita bisa lakukan untuk bisa merubah lebih baik dari peserta didik tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penanya yang kedua di monggo Bu Hidayah. Terima kasih dari waktu yang diberikan dan terima kasih untuk perjalanan dari Ibu Laila. Saya merasa selama ini saya memberikan dukungan atau konsekuensi. Kurang jangan sekali masyarakat seperti dan itu ya Bu ya. Karena saya pikir itu yang cepat hasilnya gitu. Anak cepat merasa kapok dan sudah memulai lagi. Jadi sebetulnya yang tepat yang bagaimana Bu? Apakah konsekuensi atau institusi ini? Dan mengapa? Monggo silakan untuk langsung ditindaklanjuti
Jadi Laila, izin menjawab pertanyaannya Mbak Gue. Tapi ini saya mulai dari dulu pertanyaan nanti, kalau ini sama pertanyaan posisi. Oke, untuk pertanyaan yang tadi kan posisi kontrol apa yang harus kita lakukan karena kita sendiri sering memberikan posisi kontrol hukum, sama sepertinya juga saya sering melakukan itu karena gimana ya, namanya anak-anak mempunyai masalah masing-masing, kita juga tersendiri punya situasi yang buat mama seperti itu kan. Tapi memang dari guru-guru yang pendidikan yang sudah saya ikuti sendiri ternyata salah, nggak boleh itu. Jadi saya juga belajar gitu. Jadi kita harus menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Manajer itu kan mengatur, kemudian memimpin, mengelola seperti itu. Ya apa namanya, membimbing anak kesalahan apa yang mereka buat, distabilkan dulu emosinya, kemudian ada validasi di mana apa alasannya melakukan tindakan tersebut, kemudian diakhiri dengan B atau tanyakan keyakinan di mana keyakinan apa yang sudah kamu langgar dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat, lalu bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut seperti itu. Nah, izin juga untuk pertanyaannya Bu Susi tadi Bu, ini yang sebenarnya kalau misalkan saja kita sudah menerapkan segitiga resolusi sederhana, kok masih saja seperti itu, bagaimana upaya yang kita ambil langkah kita ya kita bisa melakukan komunikasi lagi. Kita kan yang namanya sekolah itu kan banyak anggota yang rumah, kalau mereka atau stakeholder yang lain, kita bisa merangkul bersama-sama mereka, kelas juga. Jadi menemukan bagaimana solusi terbaik karena kalau situasi seperti itu diterapkan segitiga restitusi kok masih belum berhasil. Jadi ada sesuatu yang belum terjadi ya, infonya masih belum lengkap untuk mencari solusinya. Seperti itu memang membutuhkan ini ya apa namanya, situasi untuk berpikir dan yang lebih lagi karena memang seperti itu. Memang berusaha lebih lagi memang seperti itu Bu. Ternyata juga saya menyadari posisi saya selama ini belum dimanage tapi masih di pembuku. Berarti memang perlu pelajari lebih dalam lagi, terutama kepada CGB yang sudah menerima ini. Monggo untuk yang selanjutnya yang mau berikan, yang ingin memberikan tanggapan, monggo Bu Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sangat bisa banget dari apa yang sudah Ibu Laila sampaikan, sungguh sangat benar dan luar biasa. Jadi sudah lengkap menurut saya. Jadi ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi saya nanti bagaimana saya harus berperan sebagai seorang guru ya. Dan siswa saya nanti akan menjadi seperti apa, nanti saya sebagai seorang guru itu. Terima kasih. Monggo untuk yang selanjutnya memberikan refleksi pada kegiatan destinasi kali ini. Terima kasihnya. Monggo Pak Uci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Laila atas paparan materi yang luar biasa ini. Ada beberapa refleksi yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama mungkin untuk perasaan apa yang muncul ketika saya mengikuti sesi ini. Jadi benar-benar tercerahkan, benar-benar tersadarkan bagaimana menangani siswa, bagaimana menjalankan atau membuat keyakinan kelas. Jadi benar-benar hal baru yang mana nanti bisa saya aplikasikan di kelas saya dan negara saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Monggo Bu Laila bisa berdiri.
Ya, alhamdulillah tidak terasa waktu begitu cepat ya, ketika kita mendengarkan pemaparan yang luar biasa dari Ibu Laila yang sangat memberikan manfaat, tambahan pengalaman dan pengetahuan pada kita semua. Akhirnya sampailah di penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara dan Ibu Laila selaku narasumber pada acara Destinasi Budaya Positif pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan yang lebih membahagiakan dan lebih memberikan manfaat untuk semuanya. Sebelum acara kali ini kita tutup, izinkan saya membacakan sedikit pantun. Boleh? Iya, ini kita tutup dengan pantun. Saya agak gimana dengan menggunakan tema pantun. Baik, kecil naik mobil Avanza, jalannya mobil cepat. Saya praktis setelah mengelola acara, mohon maaf pamit undur diri. Baik, untuk saya menutup, monggo bersama-sama kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan buat Bu Laila. Terima kasih. Every night, she breathes inside. Her flashing lights is all she ever wants.